reception of the rest of the crowd. Gosh, they do tifo as well here. That sets the atmosphere. Flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. To the World Cup we belong. Belum mulai pertandingan, tapi dunia sudah terpukau. Belum ada gol tercipta, tapi semangat Garuda sudah membakar langit GBK. Semua itu bukan karena selebrasi pemain, tapi karena satu karya luar biasa dari tribun utara stadion, tifo Timnas Indonesia. Bukan hanya soal dukungan biasa, ini adalah seni, ini adalah simbol kebanggaan, dan sekarang tifo Timnas Indonesia sedang jadi buah bibir dunia. Dari laga lawan Jepang yang penuh simbol perlawanan hingga duel lawan Bahrain yang memunculkan Garuda raksasa emas. Semuanya bukan cuma disaksikan ribuan mata di stadion, tapi juga dikagumi media-media besar dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. @433 sampai kagum melihat tifo Timnas, dan Football Premier dari Belanda menyebutnya atmosfer luar biasa. Dan sekarang dunia menanti, apalagi kejutan dari Indonesia saat menghadapi China nanti di GBK. Champions we aim to be. Glory through unity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kali ini kita agak sedikit keluar dari timnasnya, tapi ini bagian dari tim secara keseluruhan, yaitu supporter Timnas Indonesia. Nah, ini berawal dari beberapa video dari kanal berita ya. Saya tidak tahu secara genre apakah itu disebut sebagai kanal berita, tapi mereka memberitakan atau membahas tentang tifo dari supporter Indonesia, koreografi, bagaimana para supporter ini merancang, bagaimana mereka melakukan jerih payah, mereka saling bahu-membahu, bahkan mungkin barangkali saja mereka sudah tidak banyak berpikir seberapa tenaga, seberapa dana yang mereka gunakan untuk memberikan dukungan buat tim nasional Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan. Nah, saya kali ini kemudian menaruh respect banget kepada media-media seperti ini yang terus menggelorakan semangat para supporter, terus membesarkan kebanggaan kita terhadap tim nasional. Ada banyak ini yang saya juga secara pribadi berterima kasih buat beberapa channel seperti yang tadi di awal saya cuplik, itu ada GL Report, ada GL News, ada Girls, ada Starting 11, dan ada banyak lagi yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya respect kepada mereka, meskipun sebenarnya kalau mau merunut kembali awal mula saya menjadi penonton di channel-channel semacam ini, awalnya memang ini sangat membuat kita bisa berbangga ya, karena channel-channel seperti ini kan glorifikasinya kuat banget ya, memberitakan sesuatu yang mungkin barangkali saja itu sudah, kalau di news, di tataran news itu kita sudah dengarkan, itu kita sudah pernah tahu itu, tapi begitu mereka yang bawakan itu glorifikasinya sangat kuat. Nah, tapi setelah sekian lama kemudian saya nonton video-video semacam ini, lama-lama juga akhirnya saya melakukan telaah ya, atau mungkin sedikit mengkritisi lah, bahwa ya setelah didengar-dengar kebanyakan dari mereka ya memang ujung-ujungnya sih kejar setoran ya. Kejar setoran itu artinya ya setiap hari mereka berupaya untuk ada sesuatu yang diberitakan. Dan dengan tuntutan setiap hari itu ya memang ada suatu saat mereka banyak menyajikan fakta. Kalau banyak menyajikan fakta, kemudian ada analisa, itu ya oke lah. Itu berarti mereka sedang ada bahan, sedang padat lah bahan. Tapi kadang-kadang juga ketika tidak ada bahannya, itu banyak sekali kata-kata yang sifatnya retoris, glorifikasi, kata-kata indah. Itu akhirnya saya ini kok lebih banyak opininya atau faktanya sedikit dan kemudian dibesar-besarkan. Nah, satu sisi hal semacam ini ya akhirnya membuat saya scrolling. Artinya saya beralih lah ke channel-channel yang lain karena sudah sering kan, sudah
sudah jenuh dengan glorifikasi seperti itu, dan kemudian sempat saya suatu saat membuat analisis juga bahwa glorifikasi semacam ini juga bisa membuat ada ketimpangan dalam artian ketika para supporter ini mengakses berita-berita atau mengakses kanal-kanal seperti ini, itu kan ada kebanggaan, ada harapan. Terus kemudian ketika dibesar-besarkan bahwa contohnya saja ya, tim kita itu terdiri dari siapa saja, kemudian dapat pemain diaspora ini, itu, kelebihannya ini, grade A dan seterusnya, kemudian dibesar-besarkan, maka akhirnya kan akan menaikkan, menghidupkan, mengembangkan semakin tingginya harapan para supporter. Sementara para pemain itu kan tidak menyadari situasi ini karena mereka tidak mengkonsumsi, tidak menonton video-video ini. Yang nonton itu kan kebanyakan kan para supporter pastinya. Dan mereka kan para diaspora ya yang banyak main untuk tim nasional kita atau yang senior ya. Dan karena banyak diaspora, mereka tentunya mungkin tidak banyak mengkonsumsi channel-channel berbahasa Indonesia semacam ini, sehingga kitalah yang banyak mengkonsumsi, maka kita terkena glorifikasinya, harapan kita besar, semakin seolah-olah tim kita itu sekuat itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita udah sangat super power gitu ya, karena itu tadi efek dari glorifikasi. Dan bisa jadi hal ini disadari atau tidak disadari oleh si pembuat video itu, tetap saya bermaksud untuk untuk memberitahu lah, atau mengedukasi apa efeknya. Nah itu tadi harapannya semakin tinggi, sementara di satu sisi di pemain itu tidak menyaksikan ini, sehingga mereka ngerasa semuanya enjoy saja, sedangkan semangat dan harapan itu begitu menggelora, dibakar di kalangan supporter, sehingga ada gap di kalangan pemain sendiri itu fine, santai-santai aja, sementara di kalangan supporter itu semakin panas, semakin yakin, semakin glorifikasinya semakin kuat. Nah, ketika ada gap semacam ini dan kemudian buat pemain kalah menang itu jadi hal yang biasa saja, karena mereka kan sudah sering bermain sepak bola ya, di klubnya sana juga mereka sering bermain, sehingga kadang yang mengalami kalah, kadang mengalami menang, jadi mereka biasa aja sebenarnya. Tapi karena kita terglorifikasi, kita itu jadi ada halal atau keharusan, wajib ain untuk menang, haram untuk kalah. Akhirnya kan ada harapan-harapan semacam itu akhirnya. Nah, ini yang kemudian melahirkan beragam kekecewaan ketika kita mungkin mainnya tidak begitu bagus atau ketika kita kalah. Nah, itu sementara dari sisi pemain itu fine, biasa aja mungkin barangkali saja. Tapi dari sisi supporter kekecewaannya begitu tinggi karena gap antara harapan tadi akibat glorifikasi tinggi, kenyataannya terjadi sesuatu yang buat pemain fine, sesuatu yang biasa, misalnya kalah gitu ya. Nah itu ya semoga nggak kalah. Saya pun juga sebenarnya juga bagian dari, selain secara personal saya juga selalu pasti berharap timnas menang, tapi di sisi yang lain saya juga bagian dari pengkonsumsi video-video semacam ini, jadi saya juga mungkin terkena glorifikasinya. Nah itu satu sisi, tapi di sisi yang lain saya tadi di awal sempat mengatakan berterima kasih kepada channel-channel semacam ini, karena bagaimanapun juga saya kena di satu berita yang tentang tifo ini ya, tentang koreografi, tentang apa yang diupayakan oleh para supporter ini. Dan ternyata supporter inilah yang membangun kebanggaan, menyatukan masyarakat Indonesia ya. Jadi ada nilai-nilai plusnya. Mungkin awalnya para supporter ini tujuannya adalah untuk memberikan support, memberikan semangat, biar para pemain itu berjibaku, daya juangnya tinggi, tidak down. Mereka mungkin tujuannya itu awalnya. Tapi lama-lama dengan berbagai upaya yang mereka lakukan ini, itu menjadi satu aset besar. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya mereka ini sudah punya satu produk yang layak jual, terutama secara internasional. Karena ini media itu sudah senang banget menantikan tidak hanya pertandingan Indonesia yang didukung oleh ribuan supporter, tapi juga
oleh aksi-aksi para supporter ini. Itu ditunggu-tunggu juga oleh media, dan ini akhirnya kan sebenarnya menjadi komoditi harusnya. Ini bisa menjadi aset dan bisa dijual. Nah, dijualnya bisa macam-macam ya. Karena mungkin barangkali ya, hal yang kecil aja, contoh yang paling kecil. Kalau dulu ada merchandise timnas, merchandise pemain, barangkali habis ini ada merchandise supporter. Kayak ini misalnya, Gundala melawan yang di Jepang itu, Godzilla. Nah, itu bisa saja itu ada merchandise-nya Gundala versus Godzilla. Ada macam-macam yang bisa diproduksi dan kemudian itu kembali lagi bisa menjadi masukan buat para supporter. Lumayan lah buat pendanaan para supporter yang menurut saya ini juga memakan biaya yang cukup besar ya, selain juga tenaga yang sangat heroik yang sudah mereka lakukan untuk mendukung timnas Indonesia. Nah, ini luar biasa, itu pertama. Bisa menjadi aset. Aset yang secara ekonomis lah ya. Terus yang kedua juga bisa menjadi aset budaya. Aset budaya ini akhirnya Indonesia bisa jadi ketika di GBK dilakukan pertandingan, ini seperti satu produk wisata. Kemudian akan banyak para pengunjung dari negara-negara lain, termasuk bahkan orang yang mungkin barangkali sebelumnya tidak menyukai sepak bola, atau bahkan ketika datang ke situ pun sebenarnya tidak menyukai sepak bola, tapi lebih menyukai atmosfer, menyaksikan koreografi, menyaksikan entertainment di stadion. Itu kan bisa menjadi komoditi kemudian. Nah, itu. Nah, komoditi yang semacam ini bisa selain tadi secara ekonomis dapat lewat merchandise barang-barang, terus bisa juga secara ekonomis dalam artian seperti destinasi wisata, dan bisa juga menjadi aset budaya tadi. Nah, kalau aset budaya ini sudah menjadi corong buat atau image ya, buat negara Indonesia di kancah global ya, di internasional. Sehingga ketika kabar berita tentang bagaimana para supporter ini melakukan berbagai aksi di stadion, itu bisa jadi satu kebanggaan dan kemudian dikenal di negara-negara lain sebagai sebuah ciri khas. Nah, ini kemudian jadi aset budaya. Ya, itu. Belum lagi supporter ini juga aksi-aksinya, dukungannya buat timnas Indonesia ini juga membuat masyarakat Indonesia itu bersatu. Kita tahu lah negara kita itu sangat kompleks dengan berbagai persoalannya di ekonomi, di politik, banyak sekali problemnya. Tapi begitu kena bola, seperti yang dikatakan oleh Bang Jai Itzes, bahwa banyak masyarakat Indonesia itu masih hidup di kondisi yang tidak menguntungkan, tapi begitu kena bola, itulah satu-satunya hal yang melipur lara dari segala kondisi gitu katanya. Artinya bola itu jadi satu hiburan, jadi kebanggaan, dan pada akhirnya ketika ngomong supporter jadi pemersatu. Ketika kita tercapek-capek, pontang-panting, kondisi ekonomi politik yang carut-marut, tapi para supporter inilah yang berjasa untuk menyatukan masyarakat Indonesia, ya, mendukung timnas Indonesia, punya kebanggaan bersama kayak gitu. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang saya sangat berterima kasih banget kepada para konten kreator, para pembuat video yang memiliki channel yang di awal tadi saya sebutkan. Saya berterima kasih, meskipun yaitu tadi kadang-kadang perlu direm juga glorifikasinya, karena glorifikasi juga berdampak pada ketimpangan antara harapan dan kenyataan yang kemudian membuat kekecewaan itu jadi semakin sakit kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, tetapi di sisi yang lain, ini saya kembali lagi respect kepada para konten kreator yang punya channel dan yang membuat video-video yang memberitakan tentang heroisme, tentang semangat dari para supporter ini. Tadi ada manfaat secara ekonomis, baik itu lewat produk langsung yang bisa dijual, manfaat ekonomis dalam bentuk destinasi wisata, terus ada aset budaya yang membuat kita menjadi bangga, punya ciri khas, dan yang ketiga menjadi pemersatu masyarakat Indonesia, itu yang sudah diupayakan oleh para supporter ini. Nah, selain berterima kasih kepada para konten kreator yang
membuat video dan memiliki channel itu, saya juga berterima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada para supporter ini. Selain juga tentu kepada Timnas. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semakin membuat kita semangat untuk mendukung tim nasional kebanggaan kita. Apalagi kita habis ini mau menyongsong pertandingan melawan China dan Jepang di 2 pertandingan terakhir round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.